Selamat malam untuk kamu yang masih bangun. Gue Jidan dari teman begadang dengan segudang cerita akan membawamu untuk begadang. Di sini episode kali ini gue bakal bahas tentang cinta dalam diam. Dan apa sih cinta dalam diam itu? Dan gimana sih pandangan orang-orang gitu kan? Apa sih yang mereka rasakan tentang cinta dalam diam? Dan sebelum gue bahas itu semua, gue bakal bacain puisi. Untukmu yang tak pernah tahu perasaanku, rasa ini sudah lama hadir. Segala hal dalam dirimu selalu dapat menarik perhatianku. Ingin rasanya aku mengatakan semua yang kusimpan dalam hati. Namun selalu ada ragu yang menghalangi. Yang ku khawatirkan bukan lagi perihal penolakan, tapi kabar baik saja yang sulit aku pastikan. Untukmu yang tak pernah tahu perasaanku, cintaku yang dalam tak pernah kamu ketahui. Sebagaimana patah hati yang menyakitkan saat kamu bersama orang lain, tak pernah kau sadari. Untukmu yang tak pernah tahu perasaanku, ketika orang lain menginginkan hubungan yang mereka impikan, aku hanya ingin hubungan yang Tuhan izinkan. Maka aku selalu bertahan dengan harap bisa menghalalkan. Untukmu yang tak pernah tahu perasaanku, terkadang rasa putus asa menyerah. Terkadang rasa putus asa menyuruh untuk menyudahinya. Namun cinta yang membara tak mudah dipadamkan begitu saja. Karena bagi pecinta, kebahagiaan dan kesedihan sama indahnya. Maka aku akan tetap menjaga perasaan ini, seraya kembali memantaskan diri, agar ilahi meridhoi memberikan perhiasan terindah untuk hamba yang mengemis cinta padanya. Nah, udah dengerin kan puisinya gimana? Menurut gue sih deep ya. Dimana cinta dalam diam itu kadang menguras emosi dalam hati. Kita tuh sakit, apalagi kalau misalnya ngelihat orang yang kita cintai sama orang lain. Bohong banget sih kalau enggak. Namanya bukan cinta kalau gitu. Terus juga kadang mikir, kenapa gue cinta sama orang itu? Kenapa gue harus sayang sama orang itu? Padahal di bumi ini ada 7 miliar lebih manusia. Kenapa gue jatuh cinta sama orang itu? Ya itulah cinta, uniknya tidak bisa diprediksi. Kadang juga gak bisa kita tentukan mau kepada siapa kita cinta. Karena cinta itu fitrah, cinta itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Dan ngomongin soal cinta, ini gue kemarin udah minta tanggapan di IG, dan itu rata-rata nyesek, memendam rasa. Sebenarnya pengen banget ngungkapin ketika kita sayang, ketika kita cinta sama seseorang, dan bahkan kita berusaha untuk ada buat dia, dan orang itu nggak sadar kalau kita cinta. Pengen banget ini mulut. Kamu tahu nggak sih
Lu tahu gak sih, gue tuh sayang sama lu. Gue tuh cinta sama lu. Apalagi kalau lu lagi sama orang lain. Kayaknya sakit banget cuy. Tapi kayak huh, bikin panas dingin. Tahu apalah reaksi-reaksi lebaynya. Tapi itulah uniknya cinta. Terus juga ada yang kayak gini. Enggak ah kak, aku mah gak mau ngungkapin. Cukup aku dan Allah aja yang tahu. Cukup cintaku karena Allah aja gitu. Terus ada juga yang bilang, aku tuh pengen banget bilang sama orang itu. Bahkan aku pengen banget deket. Tapi aku ragu. Dan lebih baik aku pendem aja perasaan ini. Maksudnya untuk ngungkapin. Terus ada juga yang bilang, aku tuh pengen banget bilang, tapi aku takut dengan penolakan. Dan pada intinya yang gue baca dari cerita-cerita ini, kebanyakan ketika kita seandainya mencintai dalam diam, sebenarnya banyak asumsi, banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya belum tentu benar, menurut gue gitu kan. Karena mungkin itu kita udah terlalu khawatir takut kecewa. Terus juga ada yang bilang kayaknya gak cukup gitu curhat sama Tuhan, kayak ada yang ngeganjel. Padahal hati pengen banget merdeka. Karena diem-diem aja tuh, itu tuh ngebuat susah untuk diungkapkan oleh kata-kata. Bener gak? Dan ya karena emang sih kalau menurut gue cinta tuh gak bisa didefinisikan. Karena cinta tuh dirasakan. Dan cinta kadang dikatakan atau tidak dikatakan, itu tetap cinta. Itu tetap cinta. Tapi dikatakan atau tidak memiliki pertanggungjawaban masing-masing. Itu yang harus kita persiapkan. Cuman kalau menurut gue, ketika gue mencintai seseorang, gue bakal optimalin kasih cinta gue ke orang tersebut. Ya kalau orang itu menerima respon cinta gue. Tapi kalau orang itu gak menerima, ya udah, apa yang bisa gue lakuin ya cuma ikhlas. Ya mungkin menurut gue ikhlas itu susah, tapi dengan hal itu kita dapat berusaha. Karena mungkin dia bukan jadi yang terbaik buat kita, tapi bisa jadi penguji buat diri kita. Bener gak? Dan cinta juga bisa dijadikan kecewa, sakit hati, karena pengharapan kita hanya dia yang kita cintai. Padahal coba saja ketika kita mencintai, mau itu diam atau tidak, tapi kita serahkan semuanya kepada Sang Maha Cinta, kepada Sang Pemilik Cinta. Bukankah itu lebih syahdu? Bukankah itu lebih mengasihkan? Bener gak? Kalau menurut gue sih gitu. Dan kita gak perlu khawatir sebenarnya, tapi kita perlu ikhtiar untuk menjemput cinta itu. Dan satu hal, jangan sampai dengan kita memendam itu akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Dan sama pun ketika kita mengatakan jangan sampai ada penyesalan. Semua terima dengan lapang hati. Karena semua itu udah resiko yang kita ambil. Optimalkan waktu
Jangan sampai ketiadaan baru mengajarkan begitu berartinya kehadiran. Sebelum gua tutup, gua pengen bacain kata-kata dari Buya Hamka. Cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati tulus, ikhlas, luas pemikiran, sabar, dan tenang hati. Jika ia kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat, lemah hati, dan bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan kepada diri sendiri. Cinta, sesuatu cintai, apapun karena Allah. Karena hakikat cinta itu adalah yang didapat memberikan atau mengajakmu, menjadikanmu lebih baik. Karena sesungguhnya ketika kita mencintai kekurangan kita. Karena kekurangan tersebut ada di kelebihan orang yang kita cintai. Oke, kayaknya segitu dulu dari gue. Semoga lu gak pernah bosan dengan pembahasan gue yang semoga lu suka. Kalau lu mau cerita bisa juga kirim ke email atau kirim ke DM Instagram gue yang udah gue taruh di deskripsi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you next time. Selamat malam.